bos. Keren kaosnya. Ya sudah pasti Milanis di Indonesia. Saya akan menjaga harga diri Milan saya hari ini. Suka-suka hatinya aja memang coach ini ngomong. Fans kardus. Ya, fans kardus pasti Lu kemakan cuman sama omongan coach. Nonton di TV, emang kontribusi lu apa ke Milan? Enggak Lu ada. pernah ke Milan? Belum. Lu selalu Nanti kalau Scudetto aku Lu kesana. tiap tahun beli jersey ori Milan. Beli. Bohong. Beli. Bohong besar lu. Beli. Tahun lalu sama tahun ini yang sebelum-sebelumnya enggak. Makanya. Itu fans-fans enggak. Lu tahu ketua pertama Milan siapa? Enggak tahu. Ketua Milanis di Indonesia? Iya, Enggak yang pertama. Tahu. Enggak lah, enggak tahu aku. Lu tanya sama Arif, Wak Arif. Justin perannya di Milanis di Indonesia seperti apa? Betul. Perannya Ko Justin di Milanis di Indonesia, ini aku kasih tahu. Aku juga dengar kabarnya. Perannya Ko Justin di Milanis di Indonesia adalah dia sempat jadi member, tapi hanya biar bisa main futsal. Itu dia. Gue nonton sama Milan sampai ke Beijing. Benar. Nonton Inter sama Milan. Benar. Padahal gue bukan fans Milan. Benar. Sok-sok orang-orang fans Milan kemarin sore nggak tahu apa-apa. tapi orang-orang langsung marah-marah sama. Tapi apalah maksud omongan coach sama Nggak potongan ada. video itu? Emang gue nggak boleh kasih pendapat gue? Boleh Exactly. silakan. Kan gue kasih pendapat gue dan semua pendapat gue berdasarkan data. Iya, Faktanya apa? Milan sudah 8 tahun terpuruk. betul. Oke. Oke. Pertama kali setelah bertahun-tahun ikut Champions League. Rank Buruk. 4. Iya. Korbannya oke. Ya, saya korbannya. Betul sekali. Betul. Sekarang berada di rank 1, betul. Tapi lu kan juga setuju, mainnya Milan itu gerusak-gerusuk. Oke, benar. Lagi apa lagi nih? Kesimpulan yang gue ambil, kalau lu main gerusak-gerusuk bisa jadi juara, something wrong dengan kompetisinya. Something wrong dengan kompetisinya. Iya. Oh, kalau dibilang memang Serie A-nya terpuruk, aku sepakat. Karena memang di Liga Champions saja tidak ada wakil Italia untuk semifinal. Betul. Oke, saya sepakat Jadi di situ. fans itu protes apa? Nah, yang diprotes adalah ketika dibilang sebenarnya mereka ini terbakar emosi saja. Karena ketika dibilang Milan rank 1, kalau seandainya juara, liganya terpuruk nih, Serie A-nya terpuruk. Bukan, dipelintir. Gue bilang, kalau Milan jadi juara. Keterpurukan Serie A. Bukan, Jadi, dengerin dulu. oke, Jangan saya dengerin dipotong. nih. Oke. Kalau Gue Milan bilang, juara, kalau Milan jadi juara dengan bermain gerusak-gerusuk, artinya kualitas Serie A itu ancur-ancuran. aha, Dan terbukti, musim depan koefisien ranking FIFA, UEFA sorry, UEFA. itu tiap 5 tahun kan. Jadi tahun depan kan geser setahun lagi, Ya. yang dihitungkan. Tahun ini masih rank 3, Ya. karena 5 tahun sebelumnya Juve memberi kontribusi besar ya, dengan performanya di Liga Champion. Liga Champion. ya, Juve kita juga tahu udah menurun kan, Ya. 2-3 tahun terakhir. Musim depan itu Serie A itu rank 4. ya. Koefisiennya gue sudah lihat. Ya, ya. Gara-gara dia rank 4. Jadi apa yang harus dibanggakan gitu loh. Yang harus dibanggakan untuk seorang fans Milan adalah kebangkitan Milannya sebenarnya. Kami tidak peduli dengan gerasak-gerusuknya permainan Milan. Ya. Toh pada akhirnya yang dibutuhkan adalah hasil. kalau- 8 tahun tidak juara. Kalau tahun ini kami juara, kami tidak peduli. Gue setuju. Mau liganya terpuruk, mau apa. Ini yang salah adalah pesaingnya. Juventus punya duit, Betul, Inter punya duit. betul. Tapi kenapa segoblok itu tidak bisa menyalip Betul, Milan? setuju. Setuju ya? Sebagai fansnya, Oke. gue kan bukan fans. Benar. Gua Ini kan mengutarakan pendapat gue. Pandangan Iya. seorang koci. Oke. Jadi Saya apa senang ini. yang harus diviral sampai bukan dari anak-anak aja. Banyak yang kirim gue yang Benar. diviralkan. Benar, benar. Katanya apa salahnya? Gue masih pengen tahu. Gue Salahnya di ngomong mana? salahnya di mana? Oke, saya luruskan mungkin ke mereka ini. Kadang ada beberapa orang yang gampang terpancing emosi gara-gara sekata, sepatah dua patah kata yang mereka tidak memahamin sebenarnya. Jadi salah mereka dong. Salah mereka, saya nggak nyalakan. Saya sebagai seorang fans Milan, Koci melihat Koci videonya seperti itu, saya langsung berpikir, ayo teman-teman, ini jualan. Bukan jualan juga. I tell the truth, bukan jualan. Tapi benar, memang benar. Oh, yang dibilang coach itu benar. Sama sekali aku tuh tidak tersinggung. Aku kan pernah bilang, Milan mainnya gerasak gerusuk. Iya, Gerasak gerusuk. betul. Tapi ya,
apapun itu, gerasa gerusu pun mainnya, yang dilihat adalah hasil. Saat ini posisi Milan Gua di setuju. posisi pertama. Gue setuju. Aku nggak peduli mau Dan- liganya gimana. Bener. Toh yang dikejar adalah kalau liga ya, yang Iya. dikejar adalah trofi juara. Betul, setuju. Benar, Dan gue juga tidak mengkritik Milan kan. Iya, tidak ada Kan mengkritik gue sama sekali. mengkritiknya kompetisinya. Kompetisinya, Iya. mereka terpancing Ya, seperti itu. Kan tolol, kalau ngapain harus terpancing? Dan ini juga bukan untuk jualan, karena gue nggak jual, Milan itu nggak menghasilkan duit buat gue. Kalau MU iya, MU lumayan, tapi sekarang lebih merata. lebih merata. Buktinya gue tadi bikin video untuk MU tentang Ten Hag, yang nonton ya 24.000 sejam. Ya, tapi gitu. Kalau bagus 35.000 sejam. Jadi nggak selalu menjual juga MU. Ya. Tapi kalau ngomongin Milan, ini untuk pertama kalinya ada momen yang aku rasa sedih ketika kehilangan pemain. Kemarin kehilangan Donnarumma aku tidak sedih saat ini. Kehilangan Calhanoglu juga akhirnya Inter tahu makan mulai itu icon. Dia bukan pemain bola. Nah, ini kami bakal kehilangan Kessie yang bakal pindah ke Barcelona. Iya. Nggak tahu ya sudah deal. Soalnya Fabrizio sudah bilang deal kan. Sudah deal. Tinggal tanda tangan Tinggal doang. tanda tangan Ya. doang kan. Nah ini aku benar-benar ngerasa sedih kalau kehilangan sosok Frank Kessie. Kenapa? Karena aku benar-benar ngikutin sosoknya Frank Kessie nih. Dari dia pindah dari Atlanta. Oke. Pada saat itu dia grafiknya benar-benar naik. Setuju. Grafiknya naik. Gue setuju dan gue juga suka. Ini salah satu pemain yang memberikan kontribusi cukup besar. Ya, Milan ya, ini ya, kan nggak punya bintang. Benar Coach. Yang salah satu yang bisa memberikan kontribusi besar untuk gue itu dia dan kipernya. Mainan saat ini. Untuk gue itu kipernya luar biasa. Ya, Dia ya, bisa ya. menggantikan Donnarumma. Iya. Cuman kembali lagi kalau kita tadi membahas soal kompetisi, yang dilakukan Milan, gue nggak salahkan juga. Ya. Yang dilakukan Milan adalah gambar dari kondisi sepak bola Italia itu seperti apa. Ya, jelas bahwasannya Milan itu tiap tahun harus bikin anggaran. anggaran ya. Berdasarkan prediksi dari income. Oke? Pada saat mereka melebihi anggaran dengan gaji dan lain-lain, itu bisa dapat denda. Iya, Itu benar. terjadi di semua liga Kompetisi. Eropa Barat. Iya. Yang Eropa Timur gue kurang tahu. Eropa Barat. Sekarang ada beberapa, dan ini Kessie ini kan hanya satu contoh. Hanya satu contoh. Kita ambil contoh. Kessie minta 6 juta gaji. Iya, 6 juta. Milan tidak bisa karena menurut anggaran mereka iya. hanya bisa kasih 4 juta. Benar. Ini kan menyedihkan. Oke. Ya. Benar. Kalau kita lihat 6 juta, itu nothing loh. Benar. Ini gue kasih contoh, gue tadi bikin video, kebetulan gue bahas soal gajinya pemain siapa namanya Man United. Siapa? Ini gue kasih lu contoh video. Bukan betapa besarnya gajinya pemain Man United. Gue nggak bahas semuanya, beberapa aja, oke? Gue baca. Ada siapa? Ronaldo 25 juta setahun. 25 juta setahun. De Gea 19,5, Sancho 18,2, Varane 17,7, Pogba 15,1, Martial 13, Cavani 13, Rashford 10,4, Maguire 9. Kalau lu lihat hanya 6 juta, Itu dapatnya siapa? Itu levelnya Fred, Lindelof, Matic, Van de Beek. Ya, Kalau kita bicara 4 juta sekarang, itu Bailey, Aaron Wan-Bissaka. Jadi MU memang sangat boros lah. 6 juta orang merem bayar. Bagaimana sekarang Milan bisa bersaing? Benar. Kalau setiap kali, kasusnya bukan hanya Milan, Dybala. Benar. Dybala minta 8 juta. Nggak masuk juga dalam anggaran Juve. 8 juta untuk tim-tim lain, untuk tim Inggris, tim besar lah Eropa Barat, nothing. Sekarang bagaimana lu bisa bersaing Kalau seandainya tiap keadaan tahun keuangan seperti akan terjadi seperti ini? Karena Milan kalau dikumpulin semua gaji pemainnya tidak nyampe 100 dalam setahun. Berarti bisa dibilang Milan saat ini melakukan langkah cerdas. Setuju. Milan melakukan langkah cerdas dengan dia bisa memiliki pemain-pemain yang berkomitmen terhadap tim yang gajinya tidak terlalu besar. Betul. Sebenarnya Frank Kessie juga tidak mau pindah dari Milan. Tapi aku balik lagi, namanya seorang pesepak bola. Kau mantan pemain sepak bola, kau akan lakukan hal yang sama. Benar, Coach. Pemain sepak bola itu, sepak bola adalah mata pencariannya, bukan hobinya.
Jadi kalau seandainya ada seorang pemain yang mungkin dia ingin bertahan di klub lamanya, tapi dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar di klub barunya, Dia akan pindah. ya sebagai seorang profesional pemain bola ya dia pasti bakal memilih itu. Oke. Bukan dia tidak setia. Betul, Alasannya setuju. seperti itu. Nih, Benar. sekarang gue kasih contoh lagi. Gaji Arsenal. Gaji Arsenal. Oke. Thomas Partey 10 juta, Lacazette 9 juta, PP 7 juta, Ben White 6 juta, Kieran Tierney 5 juta, Leno 5 juta, Saka 5 juta. Nah, ini kita bandingin. Yang paling tinggi saat ini Zlatan yang kontribusinya tidak terlalu Iya. besar untuk Milan. Sekarang kita lihat gajinya Arsenal juga walaupun untuk level Inggris. Bahkan lihat Mike Maignan, Iya. dia hanya digaji segitu. Walaupun untuk Liga Inggris termasuk rendah, tapi dibanding Itali masih tinggi. Masih tinggi, benar. Ngerti nggak? Benar. Nah sekarang bagaimana lu bisa bersaing, Oki, tim lu, kalau nanti yang kontraknya habis, contoh Bakayoko, Bakayo, benar. Kessie udah lewat, Castillejo, Theo baru Conti, perpanjang. Hernandez atau dan lain-lain. Ujung-ujungnya nanti ini akan out semua. Astaga, lihat nih. Tonali hanya 1,2 sampai 2026 Iya. kontraknya. Benacer ini masih Ini muda. pemain kesayangan Koci 1,4 gajinya sampai 2024. Benacer, Leao karena mereka masih muda. Masih muda, Itu iya. jadi inceran. Iya. Nggak usah kasih 5-6 juta. Leao dikasih 4 juta aja. Kemungkinan besar pindah. Benar. Sekarang Karena- kembali lagi dan ini tidak terjadi hanya dengan Milan. Ini juga terjadi dengan Juve, ini juga terjadi di Inter. Sekarang kembali, bagaimana lu bisa bersaing dengan tim papan atas Iya, kalau iya. lu seperti ini? Sebenarnya bisa. Si siapa namanya? Siapa nih? Leicester pernah Leicester? jadi juara dengan pemain pas-pasan. Benar. Oke. Tapi Kalau itu tidak akan seandainya- terjadi lagi. Kalau tidak akan terjadi lagi, Iya. tapi at least kalau seandainya Milan, lu kalau beli tim, oke, tim berprestasi itu bukan karena gaji. Iya, Contoh iya, MU, iya. gaji gede-gede, Tapi nggak ada prestasi prestasi. jeblok. Iya. Tim yang bagus itu adalah balance quality antar pemain. Antar pemain. Itu harus balancing. Makanya aku Nah. bilang tadi kan komitmen pemain ke tim. Ya, enggak, bukan komitmen, tapi kualitas. Oh, kualitas pemain. Iya. Kualitasnya itu harus Iya, balance. iya. Dan Milan, gue bilang cukup balance. Iya, benar. Oke, dari segala segi benchnya itu cukup balance. Tidak ada bintang, tapi cukup merata. Makanya Milan terkadang di beberapa pertandingan, nah mereka tuh kelihatan. Karena kan mainnya Milan ini inkonsisten. Ya, Ada di satu pertandingan yang dia bagus sekali main bolanya. Milan ini musuhnya bukan tim-tim papan atas. Ya. Musuhnya adalah tim-tim papan bawah. Kita kalau nonton Milan main lawan Spezia, lawan Venezia, itu kayak kenapa sih mainnya kayak gini? Harusnya mereka bisa menguasai pertandingan tapi Ya. tidak konsisten ketika lawan tim-tim papan tapi bawah. sering menang dengan 1-0, 1-0 ya. selisih 1 gol. Tapi Nah, kan itu nggak cukup sebenarnya. betul. Kalau Milan mau konsisten, ini kan kebetulan konsisten di papan atas, Milan harus ambil pelatih lain, bukan bukan Pioli. Pioli. Yang jadi masalah dengan Serie A bukan hanya kualitas pemain yang hebat-hebat kabur. Tapi Karena kalau pelatihnya lu juga. punya tim yang balance, Inter itu cukup balance, Milan cukup balance, Juve yang nggak balance menurut gue. Benar. Oke? Oke. Tapi ini kan subjektif, ya kan? Kalau Serie A mau maju, itu harus import pelatih dari luar seperti yang dilakukan IPL. Gue tanya, rank 1 sampai 10, berapa pelatih Inggris ada di situ? Ya, Atau pelatih Great Britain lah, Tapi kan ada pelatih import yang bagus. berapa? Jose Mourinho. Ya jangan ketawa, kan langsung ketawa. Coach. Mourinho itu kayak Roma karena nggak ada yang mau ambil dia lagi. Ngerti Tapi nggak? kan itu pelatih diimport loh, bagus. This is what I mean. Dan selama bukan hanya pemain, selama Serie A hanya mengandalkan pelatih Itali, nggak akan kemana-mana. Tapi kita sepakat ketika Mourinho datang itu isu-isu gorengan-gorengan media tuh jauh lebih luas ketika kedatangan Mourinho. Karena ya kita akui Iya. Mourinho sempat punya masa di mana dia kuasain kompetisi-kompetisi. Itu Makanya di luar lapangan. dia di luar lapangan. benar. Di dalam lapangan seperti apa? Ya di dalam lapangan ya coach menang sama Bung Harpa kan itu aja. Semoga. Udah bisa saya pastikan itu. Tapi ini ada
Messi juga yang bakalan balik lagi ke Barca nih. Gosipnya kan seperti itu. Barca ini kan gue bilang very smart. Mereka tahu dana mereka pas-pasan walaupun mereka dapat dana dari jual stadion, nama stadion, Spotify Camp Nou, terus CVC dapat 300-an, terus studio Barca dijual 49%, minimal salary cap-nya dari tahun ini hanya 90 juta, bisa dinaikin ke 300-400 juta. Kita belum tahu berapa. Sekitar itulah. At least berapa kali, 5-6 kali lipat lebih tinggi lah. Artinya, Barca bisa mengambilkan pemain baru, tapi nggak bisa buang-buang duit banyak juga. Kessie datang gratis. Christensen datang gratis. Ya. Kemungkinan besar Aspi datang gratis, Mazraoui datang gratis. Dan kemungkinan yang dijual adalah Des 20 jutaan sama Depay kontraknya habis diperpanjang. Traore kita nggak tahu atau gimana karena bisa barter dengan Trincao yang di Wolves juga. Nah kalau Messi balik kan gue selalu bilang kalau lu ikutin Just Talk gue di mana masa-masa Messi cabut atau gue bilang Laporta ini pinter. Dia itu sengaja untuk menggeser Messi agar menurunkan salary-nya. Ya. Di Barca gajinya 60 juta. Jangan kaget. 60 juta, dia mau turunkan ke 30 juta. Itu dengan salary cap 90 juta terlalu tinggi. Ya. Dan Messi tidak bersedia menurunkan. Ya. Akhirnya diambil PSG dengan gaji 30 juta. Ya. Kalau Messi datang, sebenarnya untuk gue sih oke-oke aja. Asal dia turunkan gajinya ke 5 juta. Mau nggak? Betul. Kalau nggak mau buat apa? Buat apa ya? Kita ya. lihat Messi lawan Madrid jalan kaki terus kok. Ya. Tapi Mungkin faktor tim juga kalau dia jalan kaki. mungkin asumsi itu faktor tim. Ya. Apakah dia bisa bermain di Barca dengan Barca Xavi? Gue bilang tetap bisa karena dia bisa bermain sebagai false nine. Tidak usah bantu defense, biar wingernya yang bantu. Cuman yang kembalikan kendalanya di gaji. Ya. Kita lihat ini kan juga masih rumor. Tapi kalau seandainya Messi ditempatkan di posisi yang itu, nah apakah ini baru ingat aku, Kessie didatangkan, apakah bakal gantikan posisi Busquets atau dia bakal jadi pelapis Busquets? Enggak. Barca itu main di 3 kompetisi, La Liga, Champions League, sama Copa del Rey. Mereka berpengalaman tahun ini dan akhir tahun lalu itu banyak banget cedera. Sampai lawan Mallorca itu ada 17 pemain nggak bisa main. Oke. Nah hal kayak gini nggak boleh terulang lagi. Nah, jadi ini mungkin Artinya harus ada minimal 6 orang, 7 orang untuk 3 posisi. ya. Yang sekarang mereka miliki di depan. Di kanan, Dembele, Traore bergantian. Di tengah, Alba, Ferran Torres, Luke de Jong bergantian. Di kiri, Xavi, Depay, Ferran bergantian. Nanti belum Ansu lagi datang. Nah di tengah ini masih tipis. Ya. Bahkan gue bilang, Kessie doang nggak cukup. Harus datengin 1 lagi, minimal 1 lagi. Dengan posisi yang sama atau pemain yang bisa 3 posisi. Pemain yang bisa defense lebih ke box to box lah, kayak Kante gitulah. Ya. Gitu. Berarti bukan berarti Kessie datang dia bakal gantiin posisi Busquets. Tapi sebenarnya bisa aja kalau menurutku. Oh bisa, mungkin kesempatan. bisa banget. Busquets kan nggak bisa diandelin. Beruntung dia sekarang nggak cedera. Ya. Nanti kalau dia cedera lama siapa yang gantiin? Ya. Either Frenkie de Jong atau Kessie. Gue di posisi itu mending Kessie, de Jong bantu serangan, ngerti nggak? Jadi Kessie, de Jong sama Pedri. Oke, kalau de Jong lagi jelek bisa diganti Xavi atau Nico. Kalau Kessie lagi jelek bisa masuk Busquets. Jadi rotasi itu penting. Rotasi penting, benar. Dan yang keuntungannya kalau seandainya Barca ngambil Kessie ini adalah pemain yang sangat jarang cedera. Bahkan sulit dibilang untuk cedera. Tenaganya memang aku nggak tahu dia ngambil susuknya di mana, tapi memang kuat sekali dia pemain. Iya. Nggak ngerti juga aku. Datang gratis, gaji cuma 6 juta. Okay? Cuman itulah yang kusesalkan. Cuma 6 juta loh. Benar, yang kusesalkan adalah Milan selalu memberikan pemainnya secara gratis ya, karena ya apa, dia tidak bisa memperpanjang. Milan nggak bayar 7 juta untuk Zlatan, itu nggak make sense. Mending lu naikin, lu jual Zlatan. Zlatan itu 40 tahun. Iya. Main di Liga Jepang atau Liga Qatar atau Liga Amerika masih bisa. Iya, benar. Di Serie A kelihatan dikit-dikit cedera, dihajar dikit cedera. Yang bukan salah Zlatan juga. Iya kan, memang dia udah rentan.
Akhirnya pada akhirnya kita semua para Milanisti harus mengikhlaskan kepergian Casey. Ya mudah-mudahan nanti ini kan Loh, ada pengganti. Ini baru Casey loh yang gratis. Belum nanti yang ada diincar. Contoh yang gue bilang, Magnan itu akan diincar. Tonali akan diincar. Theo Hernandez gue nggak yakin. Ya Tonali diincar kalau seandainya memang harganya pantas, menurutku ya udah nggak apa-apa jual aja. Gitu. Iya. Kalau aku ya sebagai seorang fans, kayaknya udah nggak apa-apa jual aja supaya kondisi keuangan tim juga oke. Karena memang yang paling penting adalah membangun. Membangun tuh penting, nggak apa-apa butuh waktu beberapa satu. Membangun oke, tapi tidak dengan Pioli. Gue tidak lihat Milan bisa kemana-mana dengan Pioli, terutama di Eropa. Di Serie A ya karena Serie A seperti itu, karena yang lain juga terseok-seok. Tapi kalau Milan mau begini konsisten terus di papan atas dengan, gue yakin tidak akan dengan Pioli. Oke, kita habis ini bakal ngomongin kualifikasi Piala Dunia yang ya ini juga bakal mati-matian tapi setelah video yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren.